Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Geografi Penduduk. Ini adalah kuliah kedua kita dengan sesi 2020A dan B. Terima kasih Ananda semua yang sudah mengikuti perkuliahan di minggu pertama. Minggu pertama itu kita kemarin masih perkenalan. Nah, di minggu kedua ini kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai arti, tujuan, dan hubungan kependudukan dengan ilmu geografi. Nah, kita akan bahas itu. Ini adalah pokok bahasan yang akan kita pelajari di pertemuan kedua ini. Ada pengertian ilmu kependudukan, kemudian apa yang dipelajari dalam kependudukan, ruang lingkup kependudukan, tujuan dan faedah ilmu kependudukan atau manfaat dari ilmu kependudukan. Nah, sebelum saya masuk ke materi, kemarin saya sudah lihat feedback atau respon dari survei yang saya lakukan di sesi A 2020. Nah, survei ini menanyakan ada 3 pertanyaan. Nah, di sini pertanyaannya, tentukan apa hubungan geografi dengan penduduk. Kemudian, setahu Anda, apa itu yang dimaksud dengan penduduk? Kemudian, jelaskan secara singkat bagaimana tentang penduduk di Indonesia. Nah, dari yang saya lihat dari respon yang sudah masuk di dalam di Google Form ya, ini ada 27 yang sudah menjawab dan sudah merespon dari pertanyaan yang diajukan. Jadi mahasiswanya kalau tidak salah itu ada sebanyak 32. Jadi hanya 27 yang menjawab. Nggak tahu ya sisanya 5 lagi apakah memang belum membuka e-learningnya atau mungkin lupa atau tertinggal. Tapi yang pasti untuk 27 orang ini tentunya memiliki nilai nantinya pasti akan saya kasih poin. Nah, jadi kayak yang pertama itu ada Angel ya, Angel, kemudian ada Tabita, ada Diana, Fitra, kemudian ada Wahyuni, ada Melani. Nah, dia jawab tahukah Anda apa hubungan geografi dengan penduduk? Nah, Angel misalnya menjawab kondisi geografis akan mempengaruhi mata pencarian penduduk. Nah, benar banget itu Angel. Kemudian kondisi geografis mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi penduduk tertentu. Benar. Kemudian hubungannya adalah geografi sebagai ilmu yang mengobservasi penduduk seperti angka pertumbuhan, kematian, kelahiran. Nah, kemudian ada yang bilang juga karena geografi mengkaji bumi dan seluruhnya termasuk penduduk. Iya benar banget ya. Dan kemudian ada lagi nih kayak Julius menjawab, nah ini lengkap banget jawabannya. Hubungan geografi dengan penduduk adalah geografi erat kaitannya dengan bumi dan letak geografis yang ditempati oleh manusia. Kemudian penduduk, maka kaitan geografi membahas tentang beberapa faktor lingkungan. Oke, ini bagus banget jawabannya. Kemudian ada Niti, ada Aziari. Ya, banyak ya. Ada Nurlia, Febri juga. Nurlia, tahukah Anda hubungan geografi dengan penduduk? Nah, Nurlia kayaknya belum tahu ya. Setahu Anda apa itu penduduk? Nah, ini tahu. Kemudian jelaskan secara singkat bagaimana tentang penduduk di Indonesia. Jadi kalau ini banyak yang tahu ya. Secara geografis Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Letak Indonesia secara geografis termasuk sangat strategis dan sering disebut sebagai posisi silang. Nah, ini lumayan lengkap jawabannya. Kemudian ada juga penduduk Indonesia adalah mereka yang tinggal atau bermukim di daerah yang terdapat di Indonesia. Oke. Kemudian ada juga yang jawab kayak Devi.
Devi Ulfi ini juga untuk mensurvei jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Kemudian orang yang tinggal dalam suatu wilayah, penduduk Indonesia sangatlah banyak, hampir jumlah angka kelahiran setiap harinya meningkat. Nah, ini tentang survei penduduk Indonesia. Kemudian ada juga Khairunisa, ada Cendika, ada Rahma, Wahyu, Meli, Anandia, Audia, Neti juga menjawab ya. Nah, jadi yang sudah menjawab terima kasih karena sudah merespon apa yang terkait dengan kependudukan. Nah, yang belum menjawab mungkin tertinggal atau nggak ngerti, mungkin dengan respon mengisinya nanti coba tanyakan ke teman-temannya, dan kalian harus ngisi ya, kalian harus bikin apa yang dijadikan apa yang disarankan oleh dosen untuk dibuat, atau tugas-tugasnya itu harus lengkap. Nggak apa-apa walaupun tidak tahu, belum mengerti misalnya, nggak apa-apa, dijawab saja. Nanti karena kita di sana nantinya kita kan belajar, jadi kita belum tentu dong harus tahu semuanya. Nah, jadi itu sedikit respon dan survei. Terima kasih untuk Ananda yang sudah menjawab ya. Nah, sekarang kita masuk dulu atau balik lagi ke sini terkait dengan yang dimaksud dengan penduduk ya. Nah, jadi menurut Nursyid Suryatmaja dalam bukunya Studi Geografi, dalam bukunya Suatu Pendekatan Analisa Keruangan, geografi penduduk itu merupakan cabang ilmu geografi manusia yang objek studinya adalah aspek spasial dari penduduk itu sendiri. Jadi objek studi ini meliputi penyebaran, kemudian kepadatan, perbandingan jenis kelamin, perbandingan manusia dengan luas tanah, dan lain-lain. Jadi itu menurut Nursyid Suryatmaja. Nah, kemudian apa pula itu yang dimaksud dengan ilmu kependudukan? Nah, ilmu kependudukan itu sama dengan demografi ya. Jadi demos sama dengan rakyat, grafein itu sama dengan menulis. Jadi demografi adalah tulisan-tulisan atau karangan-karangan mengenai rakyat atau penduduk. Jadi istilah ini dipakai oleh Arcile Guillard dalam tulisannya Elements des Statistiques Humaines on Demographic Compares, itu tahun 1885. Jadi si Arcile Guillard ini menjelaskan tentang statistik human. Jadi statistik tentang manusia tahun 1885. Itu udah sangat lama sekali ya. Ternyata tentang kependudukan ini memang sudah dibahas pada masa yang sangat lampau sekali. Kemudian ada lagi ahli namanya Donald J. Bogue dalam bukunya yang berjudul Principle of Demography. Dia mendefinisikan demografi itu adalah ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik tentang besar komposisi dan distribusi penduduk serta perubahan-perubahannya sepanjang masa melalui bekerjanya 5 komponen demografi, yaitu ada kelahiran atau fertilitas, kemudian ada kematian atau mortalitas, kemudian ada pernikahan atau perkawinan ya, kemudian ada migrasi dan mobilitas sosial. Jadi demografi itu ternyata mempelajari statistik dan matematika juga. Nah, tapi terkait dengan angka-angka tentang kependudukan, baik komposisi maupun distribusinya. Nah, itu yang terkait dengan apa yang dipelajari dalam ilmu kependudukan. Nah, kemudian dalam istilahnya terdapat perbedaan antara ilmu kependudukan dengan ilmu demografi. Jadi dalam demografi yang dikaji itu adalah proses serta karakteristik fisik yang ada dari penduduk di suatu wilayah. Kemudian dalam geografi penduduk, kajian yang dilaksanakan itu berfokus pada aspek keruangan dari kependudukan tersebut dan mengkaji hubungan timbal balik yang terbentuk antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, jadi itu bedanya antara ilmu kependudukan dengan demografi. Kalau yang pasti kalau demografi itu
lebih kepada proses serta karakteristik fisik yang ada dari penduduk di suatu wilayah. Sementara kalau untuk ilmu kependudukan itu lebih kepada aspek geografinya ya, yaitu kalau geografi itu identik dengan keruangan dari kependudukan tersebut dan mengkaji hubungan timbal balik yang terbentuk antara manusia dengan lingkungan sekitar. Jadi itu bedanya. Jadi kalian nanti bisa membedakan antara kajian demografi dengan kajian ilmu kependudukan. Jadi ilmu kependudukan itu lebih kepada geografinya ditonjolkan, yaitu aspek ruangan, sementara demografi itu lebih kepada karakteristik fisik dan prosesnya dari penduduk di suatu wilayah. Jadi lebih kepada jumlah, kemudian menghitung. Jadi lebih ke matematikanya gitu. Nah, itu perbedaan antara ilmu kependudukan dengan ilmu demografi. Nah, sekarang kita lihat ruang lingkup ilmu kependudukan atau demografi. Nah, fenomena demografis seperti pertumbuhan penduduk, natalitas, mortalitas, pertumbuhan penduduk, serta transisi demografis. Kemudian ada juga lingkupnya, peningkatan dan penurunan jumlah penduduk. Kemudian pergerakan populasi, baik secara horizontal dalam bentuk migrasi ataupun secara vertikal. Kemudian ada struktur ketenaga kerjaan yang ada di suatu lokasi. Kemudian ada hubungan timbal balik yang terbentuk antara penduduk dan lingkungan sekitarnya. Jadi nanti yang kita pelajari dalam demografi atau dalam ilmu kependudukan atau geografi penduduk itu adalah fenomena-fenomena demografis ya, seperti ada kelahiran atau natalitas, mortalitas, kemudian pertumbuhan penduduk, kemudian meningkatnya atau menurunnya jumlah penduduk di suatu wilayah, kemudian ada pergerakan atau populasi penduduk, ya perjalanan, migrasi, transmigrasi, dan lain sebagainya. Kemudian struktur tenaga kerja, jadi kita nanti belajar tentang ketenaga kerjaan juga, dan hubungan timbal balik yang terbentuk antara penduduk dengan lingkungan. Jadi pengaruh penduduk terhadap lingkungan itu seperti apa. Nah, ini lebih ke aspek sosialnya gitu ya. Nah, jadi itu yang nanti akan kita bahas dan akan kita pelajari dalam geografi penduduk. Nah, kemudian ternyata dalam ruang lingkup ilmu kependudukan itu terdapat ilmu-ilmu lain yang tentunya bersifat interdisiplinary atau saling berhubungan. Jadi demografi itu atau ilmu kependudukan pasti sangat terkait erat dengan bidang-bidang ilmu yang lain. Contohnya ada geografi, ada ekonomi, pertanian, kedokteran, politik, sosiologi, matematika, dan statistik. Kalau untuk geografi, yang pasti ilmu tentang penduduk terkait dengan ruang atau keruangan. Jadi ilmu geografi adalah ilmu bumi, ilmu tentang ruang, ilmu tentang suatu wilayah. Jadi tentunya penduduk ada di setiap wilayah atau ada di setiap ruang yang ada di permukaan bumi. Jadi secara umum kaitannya seperti itu. Kemudian ekonomi. Penduduk tentunya juga punya aspek ekonomi. Yang namanya masyarakat, tentunya ekonomi adalah hal yang paling krusial bagi setiap penduduk. Kemudian ada pertanian, ini terkait nanti dengan pangan, lahan misalnya, lahan atau makanan bisa juga di sini. Kemudian ada kedokteran, misalnya ini terkait dengan kesehatan nantinya, penyakit misalnya yang diderita oleh penduduk, kemudian bisa mempengaruhi jumlah penduduk misalnya seperti sekarang ya. Sekarang ini kalau kita lihat atau kalau kita perhatikan atau kalau kita membaca, banyak yang bisa kita lihat dari masalah kesehatan ya. Untuk tahun 2020 ini saja mungkin jumlah penduduk dunia sedikit mengalami penurunan, bisa saja karena kematian terkait dengan bencana COVID-19. Nah, kemudian ada juga masalah politik, ini juga terkait dengan kependudukan. Kemudian ada sosiologi, itu hubungan antar individu ya, dan matematika serta statistik, ini terkait dengan perhitungan-perhitungan kependudukan. Jadi ini
ruang lingkup ilmu kependudukan itu tentunya bersifat interdisipliner. Nah, jadi itu yang terkait dengan ilmu penduduk. Nah, sekarang kita bahas kenapa ada analisa-analisa kuantitatif dihadirkan dalam demografi atau dalam ilmu kependudukan. Selanjutnya, untuk menjawab mengapa, maka diperlukan ilmu-ilmu lain. Jadi, hubungan antara ilmu penduduk dengan ilmu-ilmu lain itu menghasilkan nantinya ada sociological demografi, ada population study, kemudian ada social demografi, ada demographic sosiologi. Jadi, ilmu ini merupakan penghubung antara penduduk dan sistem sosial dengan harapan dapat memecahkan pertanyaan dasar bagaimana kita menambah pengertian kita terhadap masyarakat melalui proses analisis kependudukan. Nah, jadi intinya ilmu demografi, ilmu kependudukan atau geografi penduduk itu sangat penting sekali bagi ilmu-ilmu lain. Jadi nanti kalau ada temennya mungkin orang sosiologi gitu ya, atau sejarah misalnya, pasti dia akan belajar ilmu kependudukan juga karena itu sangat terkait erat dengan ilmu geografi. Jadi kalian beruntung nanti di geografi ini nanti kalian bisa saja nanti ada kita magang misalnya. Kalian bisa magang nanti di Badan Pusat Statistik atau BPS. Itu mereka juga akan mengkaji tentang masalah kependudukan. Jadi kita nanti bisa menghitung jumlah penduduk, misalnya berapa tingkat kelahiran, kematian, dan lain sebagainya. Atau kita memetakan, kita orang geografi, nanti kita bisa memetakan misalnya jumlah penduduk yang tinggi di suatu wilayah tertentu misalnya. Jadi sangat berguna sekali nantinya. Nah, kemudian, nah ini tujuannya, tadi sebenarnya udah saya singgung juga, tujuan dan penggunaan ilmu kependudukan atau ilmu demografi. Yang pertama kita bisa mempelajari kuantitas dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu. Kemudian menjelaskan pertumbuhan masa lampau atau penurunannya dan persebarannya dengan data yang tersedia. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam-macam aspek organisasi sosial. Dan yang terakhir itu mencoba meramalkan pertumbuhan penduduk di masa akan datang dan kemungkinan-kemungkinan konsekuensinya. Nah, jadi dari kita mempelajari ilmu kependudukan ini atau demografi ini, kita bisa bahkan meramalkan atau menghitung pertumbuhan penduduk itu di masa yang akan datang itu berapa kira-kira kemungkinan-kemungkinannya untuk bertambah atau berkurang gitu. Jadi nanti ada rumus-rumus yang bisa kalian pelajari. Kita nanti akan belajar bagaimana menghitung distribusi penduduk, kuantitasnya, kemudian juga menghitung atau meramalkan pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang dan apa saja konsekuensinya nanti ketika suatu wilayah itu pertumbuhan penduduknya meningkat. Nah, jadi itu yang terkait dengan tujuan dalam penggunaan ilmu kependudukan. Nah, dari penjelasan saya ini mungkin kalian punya banyak pertanyaan. Nah, silahkan nanti boleh komen ya, boleh komen di dalam di kolom komentar di YouTube channel saya. Jadi terkait dengan apa yang sudah saya jelaskan, silakan dijelaskan apa sih hubungan ilmu kependudukan dengan geografi. Atau jika kalian ada pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang sudah saya jelaskan, tentu saja itu menjadi poin tersendiri yang nantinya akan saya catat di buku nilai saya. Jadi kalian memang harus aktif ya, karena kita nggak bisa ketemu secara langsung, tapi kita hanya bertemu secara virtual. Nah, jadi kalian harus aktif, apakah itu menjawab pertanyaan atau bertanya misalnya. Nah, jadi di beberapa kesempatan saya mungkin akan membuat video-video singkat seperti ini untuk menjelaskan materi, dan di beberapa kesempatan lain nanti kita akan ketemu lewat Zoom meeting. Nah, mungkin demikian saja dulu untuk penjelasan saya tentang ilmu demografi atau geografi kependudukan, arti, tujuan, dan manfaatnya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas
hal-hal yang terkait dengan penduduk secara lebih mendalam lagi. Oke, terima kasih untuk Ananda semuanya yang sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.